Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Diki Darmawan dengan NPM 2021020196 ingin mempresentasikan sebagai bahan UTS ujian tengah semester mata kuliah fikih ekologi yang berjudul Manusia sebagai Khalifah di Bumi sebagai berikut. 1. Makna khalifah dalam Al-Quran. Pengertian khalifah menurut Ar-Razi yang dikutip oleh Umar Syihab ada dua. Pertama, Adam sebagai pengganti jin untuk menempati dunia setelah jin ditiadakan sebagai penghuni bumi terdahulu. Kedua adalah penguasa bumi sebagai pengganti Allah dalam menegakkan hukum-hukumnya di atas bumi. Selanjutnya dalam Al-Quran, Quran surat Asy-Syadd ayat 26 menerangkan bahwa khalifah adalah pengganti orang-orang yang terdahulu. Dalam konsep Islam, manusia adalah khalifah, yakni sebagai wakil pengganti atau duta Tuhan di muka bumi dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. Manusia akan dimintai tanggung jawab di hadapannya tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalifahannya. 2. Tugas khalifah. 1. Tamkin dinillah menegakkan agama Allah yang telah diridhoi dengan menjadikannya sistem hidup dan perundang-undangan dalam semua aspek kehidupan. Terdapat dalam surat Asy-Syadd ayat 14 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia berkata, kamilah penolong-penolong Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir, maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadikan orang-orang yang menang. 2. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan agama Islam dan ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam. Surah An-Nisa ayat 83 yang artinya, dan apabila datang mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian dari kecil kamu saja di antaramu. 3. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik sesuai firman Allah SWT Quran surat An-Nur ayat 55 yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikannya mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu ataupun dengan aku, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka itulah orang-orang yang fasik. 4. Menerapkan undang-undang yang ada dalam Al-Quran termasuk sunnah Rasulullah SAW dengan hak dan akil, kendati terhadap diri, keluarga, dan orang-orang terdekat sekalipun. Hal ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 135, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu hanya karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala yang kamu kerjakan. 5. Berjihad di jalan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 38 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepada kamu, berangkatlah berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat ingin tinggal di tempatmu,
apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan di dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. 3. Syarat khalifah. Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Abdul Asy-Syankiti, paling tidak ada 10 syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang khalifah. Yang pertama, Muslim, tidak sah jika ia kafir, munafik, atau diragukan kebersihan akidahnya. Yang kedua, laki-laki, tidak sah jika ia perempuan, karena Rasulullah SAW bersabda, tidak akan sukses suatu kaum jika mereka menjadikan wanita sebagai pemimpin. Yang ketiga, merdeka, tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain. Sedangkan budak tidak bebas memimpin dirinya, apalagi memimpin orang lain. Yang empat, dewasa, tidak sah jika anak-anak, karena anak-anak itu belum mampu memahami dan memecahkan permasalahan sampai ke derajat mujtahid, karena orang-orang yang bodoh atau berilmu karena ikut-ikutan atau taklid. Tidak sah kepemimpinan. Seperti itu yang dijelaskan Ibnu Hazim, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Abdul Bar bahwa telah ada jima konsekuensi ulama bahwa tidak adil, tidak sah jika ia zalim dari fasik, karena Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak sah bagi orang-orang yang zalim. Seorang pemimpin diharuskan bersikap adil dan menjalankan kepemimpinannya, karena kepemimpinan yang kita jalankan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Yang Maha Kuasa. Profesional, amanah dan kuat, sehat, penglihatan dan pemberani. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.